Ini dia. Tolong. Paman Han, menurutmu ibuku cantik hari ini? Ibu cantik setiap hari. Kalau aku? Anak yang tampan. Kamu memintaku datang dengan Xiaomo, bukan untuk makan malam. Kenapa kamu tidak memesan apa-apa? Jika kamu tidak berjanji, tidak akan ada makanan hari ini. Xiao Mo. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Aku tahu. Yilin, aku bersedia merawatmu dan Xiao Mo. Tidak peduli kemiskinan atau penyakit, bencana alam dan musibah buatan manusia. Aku akan berada di sisimu. Maukah kamu menikah denganku? Bukankah kamu harus berlutut untuk melamar? Ja, berlututlah. Cepat, cepat. Oke. Aku belum memutuskan. Jangan dipikirkan. Tidak ada yang lebih baik. Sekarang Yilin punya keluarga baru. Itu bagus. Kamu harus berbahagia untuknya. Ya, jangan dipikirkan lagi. Kamu punya aku. Kalau tidak, kamu naik taksi saja. $123 ya. Ayah, Xiao Mo, ayah dan ibu mau bicara sebentar. Kita tunggu di sana. Silakan. Kamu bisa melanjutkan. Kenapa kamu di sini? Aku melihatmu di dalam tadi. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Ya, Kalau begitu aku mendoakanmu. terima kasih.
Sebenarnya, Han Zijie sangat baik, kaya dan elegan. Aku hanya memikirkan apa yang terjadi padanya sebelumnya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku khawatir denganmu dan Xiao Mo. Kamu tidak perlu khawatir. Pilihanku sendiri. Aku juga berhati-hati. Sebenarnya, kita berada dalam situasi ini. Kita harus berharap satu sama lain bisa hidup dengan baik. Aku harap kamu bisa bahagia bersama Qin Shan dan Xiao Mo. Asalkan kamu ingin menemuinya, beritahu aku. Aku harus pergi. Apa yang ayah katakan padamu? Ayah bilang, dia tahu aku akan menikah dengan Paman Han. Dia berharap aku bisa bahagia. Baiklah. Masuk ke mobil. Halo, Halo, apakah ini Nona Qin Shan? Jah. Ini pengacara Tuan James Walker. Dia menyatakan penolakan terhadap proposalmu. Dan dia berharap kamu bisa kembali ke Amerika akhir bulan ini. Dia akan datang ke Cina untuk mencarimu. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Saat kamu meninggalkan rumah kami, aku mengundangmu ke sini untuk makan terakhir. Kamu duduk di sini. Aku sering makan di sini beberapa tahun ini. Hanya duduk di meja ini. Aku mencari nomor teleponmu berkali-kali. Tapi aku tidak berani menelepon. Semuanya sudah berlalu. Apa yang kamu bicarakan? Membawaku ke sini lagi hari ini. Apa maksudmu? Aku ingin mengungkapkan isi hatiku. Silakan. Perselang. Duduk di sini selama bertahun-tahun. Aku banyak memikirkan. Memikirkanmu dan Lin Wei. Dulu, perusahaan memiliki masalah yang sangat serius. Aku merasa gagal. Aku mulai memikirkan diriku sendiri. Aku berjuang saat masih muda. Untuk uang, karir, kesuksesan, dan wanita. Aku tidak pernah beristirahat. Aku pikir jika aku tidak punya uang, apa yang tersisa?
Tidak ada. Aku sadar aku tidak memilikinya. Uang mengendalikanku. Aku merangkum separuh pertama hidupku. Pada dasarnya tentang kehilangan dan kepemilikan. Di usia 20-anku. Aku ingin memiliki segalanya. Kemudian, aku melewati beberapa hal dan semakin tua. Aku mulai melepaskan. Setelah memotong semua kekacauan itu, yang tersisa adalah dirimu sendiri. Paling penting, hal yang paling berarti bagimu. Setelah menyadari ini, beberapa hal yang dulu sangat membuatku stres dan sangat penting bagiku, sebenarnya tidak begitu penting. Aku telah mencapai masa di mana banyak hal bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Karena itu, aku punya keyakinan untuk memberitahumu sekarang. Aku bisa memberimu kebahagiaan. Dan juga bisa membuat diriku bahagia. Apa kau sedang merayuku? Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Mengejarmu begitu lama, aku tidak sabar lagi. Aku akan tua jika tidak melakukannya lagi. Mari makan dulu, mengingat masa lalu. Apa yang kukatakan? Kuharap kau memikirkannya. Kak Lin, kau pandai memilih tempat. Perselang. Bagaimana? Apakah masih rasa yang familiar? Biasa saja. Lihat, seleramu semakin tinggi. Oke, aku akan memasak makan malam untukmu malam ini. Kau. Ibu, mungkin seseorang akan memasak untukmu di masa depan. Kau kerjakan PMU dulu. Ibu memanggilmu ketika makanan siap. Xiaomo, santai saja, makanan akan segera siap. Kau yakin tidak butuh bantuanku? Tidak, tunggu saja. Tapi kompormu tidak bagus. Kompor ini perlu diganti. Ini bukan pisau. Ini gergaji. Nanti aku berikanmu satu set. Kecap ini tidak enak. Mempengaruhi performaku. Cukup. Peralatan tajam membuat pekerjaan bagus. Apakah masakanmu begitu lezat? Maukah kamu membuatku menjadi wanita gemuk? Ayo. Kamu sangat kurus sekarang. Kamu bisa lebih gemuk. Aku tahu apa yang dipikirkan pria. Apa yang kupikirkan? Aku tahu apa yang kamu suka. Apa yang kita suka? Itu dia. Seperti apa itu? Seksi dan membosankan. Kamu salah. Itu bukan semuanya. Dia harus berpendidikan baik. Tapi tidak terbatas pada pendidikan, juga perasaan. Bagaimana perasaannya? Itu perasaan yang tepat. Berhenti, Xiaomo ada di sini. Ingat, tanpa izinku, kamu tidak boleh memasak sendiri. Biarkan aku merawatmu. Dan Xiaomo. Kita tidak tahu kehidupan terakhir kita. Dan kehidupan berikutnya. Tapi kehidupan ini, aku bisa berjanji. Yilin. Katakan ya padaku.
Ibu, di mana iPadku? Aku datang. Anak sialmu terlalu tidak tahu diri. Besok jam 12 siang, tempat biasa. Pastikan memberi aku jawaban. Bawa Xiaomo. Ada apa denganmu? Kamu benar-benar berjanji pada Paman Han. Bukankah kamu selalu suka Paman Han? Ada apa? Kamu menyesal? Tidak, hanya teringat ayah. Oh, sayang, santai saja. Ayah akan senang seperti aku. Dan bagaimanapun juga, kamu adalah putra ayahmu. Lihat, apakah ibu cantik hari ini? Ja, Sayang, mau makan di mana nanti? Bagaimana dengan restoran Prancis itu? Aku rasa tidak apa-apa. Ayo pergi ke Yijingsuan. Ayo pergi. Ada apa denganmu? Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Maksudmu apa? Ini di perusahaan. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Kamu membohongiku, Kang. Aku paham dari caramu memandang Jiang Yilin kemarin. Kamu masih tidak bisa melupakannya. Benar, kan? Chin Shan. Aku benar-benar tidak punya tenaga sekarang untuk menjelaskan topik membosankan ini padamu. Bisakah kamu berada di posisiku dan memikirkan perasaanku? Antaku. Aku sudah menikah dengannya lebih dari 10 tahun. Dan kita punya anak. Bagaimana aku bisa melupakannya seketika? Bagaimana dengan aku? Aku terbang jauh-jauh dari Amerika. Untuk apa? Kenapa kamu tidak bisa memikirkan perasaanku? Aku meninggalkan keluargaku untukmu. Apakah itu tidak memuaskan perasaanmu? Tidak. Aku ingin Lin Wei yang akan mencintaiku sepenuh hati. Ayo menikah. Maaf, Kim Shan. Aku tidak yakin ingin menikah. Setidaknya, tidak sekarang. Kamu kembali. Kamu di rumah. Kupikir kamu tidak di rumah. Kamu memutuskan? Kita daftar minggu depan. Adikku, kamu pasti sangat bahagia. Itu juga harapanku untukmu. Apa yang terjadi? Kalian belum berbaikan? Aku pikir, kalian berdua perlu bicara dari hati ke hati. Tidak ada yang tidak bisa diatasi.
Tapi aku terlalu salah paham padanya sekali. Dia tidak percaya padaku lagi. Bahkan jika aku menghabiskan sebulan penuh untuk memperbaiki hubungan kita. Fakta terakhir membuktikan bahwa perbaikan itu tidak mungkin. Apa artinya? Apakah kamu akan menyerah? Aku jelas tidak mau menyerah. Aku tidak rela dengan akhir seperti ini. Aku selalu memikirkan. Selama masa pernikahan singkat kita, kita memang punya banyak masalah. Tapi setidaknya kita masih bertengkar. Kita masih mau menyelesaikan masalah ini. Ketika kita tidak mau menyelesaikan masalah itu, hubungan benar-benar berakhir. Benar-benar selesai. Kamu sudah mengerti semuanya. Jadi aku takut. Aku takut situasi ini akan terjadi. Aku pikir Wang Yuming masih peduli padamu. Atau, aku akan bicara dengannya. Tidak, jangan ganggu dia. Jika semua orang di sekitarnya bicara padanya tentang aku, dia akan kesal. Kamu tahu, sebaik apapun sifatnya, pria selalu menjaga gengsi. Tidak lama setelah menikah, aku mulai minta cerai. Siapapun akan merasa kesal. Ini semua salahku. Masalah yang kubuat sendiri, akan kuselesaikan perlahan. Aku pikir pernikahan dan rumah seperti rumah. Selama baloknya tidak runtuh. Tidak masalah jika temboknya roboh. Bisa diperbaiki. Kamu sudah tahu di mana kesalahanmu. Tidak apa, kamu bisa memperbaikinya perlahan dulu. Kamu lakukan saja. Dia akan melihat usahamu dan mengingatnya. Untuk pernikahan, aku butuh lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Lin Wei. Aku sangat mencintaimu. Aku tahu. Aku mencintaimu lebih dari Jiang Yiling. Kamu tahu? Aku tahu. Sebenarnya, aku juga ingin bersama denganmu. Namun cinta bisa membutakan mata, tapi tidak dengan hati. Aku jatuh cinta padamu sebelumnya, karena aku menderita gastroenteritis akut, dan kamu merawatku. Tapi tahukah kamu, selama bertahun-tahun, yang kucintai hanya perasaan saat itu. Aku menggambar sebuah gambar di hatiku. Aku hanya menunggu hari ketika aku bertemu denganmu. Sekarang kita telah bertemu, dan kita bersama. Tapi aku sadar, semuanya hanya mimpiku. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu mabuk. Baru saja aku bilang ingin menikahimu. Kamu menolakku. Kamu benar. Sebenarnya, aku juga tidak bisa menikahimu.
Aku punya keluarga. Aku punya suami. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku punya suami orang Amerika. Aku berbohong padamu. Ketika aku di Amerika, banyak orang yang jatuh cinta padaku. Aku mengikuti standar sepertimu dan menemukan yang paling tampan. Awalnya aku ingin membawanya pulang untuk menunjukkan padamu dan Yilin. Tapi siapa sangka dia adalah sampah. Dia minum bejuji dan selalu memukulku. Tahukah kamu, aku sangat ingin bersamamu. Aku sangat ingin menikahimu. Jadi aku memutuskan sekarang. Aku ingin bercerai. Aku tidak meminta apa-apa, kecuali kamu. Aku berusaha keras masuk ke perusahaan Boda. Hanya untukmu. Tahukah kamu? Lin Wei. Lin Wei. Lin Wei. Buku rumah tangga sudah dibawa kembali dari ayahku. Tanpa meneleponku setiap malam. Kamu tidak bisa tidur, kan? Yilin. Kenapa kamu kerja lembur sendirian? Ivan sedang membantu Yuming tentang akuisisi Jucai. Dia telah menugaskan aku atas nama perusahaan untuk melakukan due diligence keuangan Jucai. Komisi kakakku. Aku harus kerja lembur untuk membantunya. Wang Yuming ingin membeli Jucai. Hebat, kakak iparku menjanjikan. Siapa kakak iparmu? Apa kamu mau langsung urus surat nikah denganku? Ya. Aku sudah menunggu lama. Wang Yuming ingin membeli Jucai seharga 17 juta. Sudah. Akhir-akhir ini, aku berhubungan dengan beberapa orang yang bergerak di pembayaran internet. Jucai sudah lama tidak punya proyek besar. Kenapa dia bernilai begitu banyak uang? Maksudmu Jucai menipu kita? Tapi, Ivan bilang bahwa The Federal Investment bersedia membayar 15 juta untuk membelinya. Kudengar The Federal Investment memang punya rencana pembelian. Tapi aku tidak menyangka mereka akan membeli Jucai. Jika The Federal Investment membelinya seharga 15 juta, Wang Yuming membelinya seharga 17 juta masih bisa diterima. Belum tentu. Kamu tidak bisa mudah percaya berita seperti ini. Situasinya terlalu rumit di sini. Kuncinya adalah due diligence keuangan. Harus dilakukan dengan baik. Biarkan aku membantumu. Xiaomo juga perlu ikut kelas taekwondo. Setelah selesai, kita makan malam bersama. Rapatnya sukses. Ya. Cuaca sering hujan tiba-tiba. Lin Wei. Paisaka kamu mendengarkan penjelasanku. Beri aku kesempatan lagi. Maaf, aku sibuk. Aku tidak akan menahanmu lama. Ada perusahaanku, tempat aku bekerja. Ayo ke sana. Kamu punya waktu 5 menit.
Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu hari itu aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak aku ucapkan. Aku tahu kamu membensiku. Tapi tahukah kamu, Lin Wei? Aku punya alasan sendiri. Aku berbohong padamu. Aku punya keluarga di Amerika. Dan suami Amerikaku memperlakukanku dengan buruk adalah benar. Dan aku mencintaimu juga benar. Jangan marah. Aku benar-benar tidak berbohong pada kali ini. Apa yang aku katakan adalah benar. Aku terlalu marah awalnya. Jadi aku mencari suami di Amerika. Aku ingin membawanya kembali. Untuk membuatmu dan Jiang Yilin kesal. Aku tidak menyangka dia akan seperti itu. Aku benar-benar tidak rela. Aku tidak tahu mengapa takdir begitu tidak adil padaku. Sangat tidak adil. Jadi aku kembali mencarimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu berhasil memisahkan kami. Lalu kamu pergi dengan sombong. Melihatku seperti orang bodoh. Apakah kamu puas dengan kesombonganmu? Itu bukan kebenaran. Lin Wei, aku benar-benar ingin bersama kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku cintai. Aku memutuskan. Setelah aku kembali dari Amerika, aku akan pergi ke pengadilan untuk bercerai dengannya. Lalu aku akan kembali menemanimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Tolong. Oak? Memberimu kesempatan lagi? Qin Shan, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Karena aku hamil anakmu. Apa? Kamu bisa tidak percaya apa yang aku katakan. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Apakah Wang Yuming memikirkan semua hal? Yuming sudah memutuskan. Jika kamu bersedia menjual Jucai seharga 17 juta, kita bisa terus bernegosiasi. Kalau kamu tidak mau, maaf. 17 juta, dia sangat berani. Tapi aku sudah hampir bernegosiasi dengan perusahaan lain. Harganya membuatku sedikit malu. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih dalam tahap awal negosiasi dengan perusahaan lain, dan kamu belum menandatangani kontrak apapun. Jadi penyesalan tidak masalah. Untuk membeli Jucai, Yuming sangat tulus. Aku harap kamu tahu itu. Kalau kamu mau, kamu bisa menawarkan beberapa materi terkait kepada kami. Kami akan memeriksanya dulu. Kalau semua materi tidak ada masalah, pada saat itu, kamu bisa memutuskan apakah akan menjual kepada kami. Aku bisa memberikan materinya dulu. Tapi aku punya pertanyaan. Wang Yuming ingin membeli perusahaan Jucai. Apakah dia ingin melihatku keluar dari perusahaan dengan sedih? Tidak, Mener Chow. Yuming ingin membeli Jucai karena mimpinya dimulai di sana dan mati di sana. Jadi kali ini, dia hanya ingin memulai kembali dan menyelesaikan hal-hal yang hilang. Oke, sangat bagus. Sorry, aku akan berusaha untuk mengirim materi kepadamu. Tentang apakah aku setuju denganmu atau menolak perusahaan lain. Aku akan memberimu 2 hari untuk memeriksa materinya. Kalau kamu tidak bisa menjawabku dalam 2 hari, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, terima kasih, Mener Chow. Selamat tinggal. Bagaimana pendapatmu? Dari dokumennya sendiri, tidak ada masalah. Informasinya detail dan lengkap. Jadi,
Kamu pikir ada yang salah, ya? Yinfan, kamu tahu, aku punya sedikit persahabatan dengan Cao Guangxi. Dari yang aku tahu tentang dia, dia adalah pria yang sulit dipahami. Sulit untuk mengerti pikirannya. Meskipun dia memberimu 2 hari. Di permukaan, dia sudah yakin dengan akuisisi ini. Kita tidak bisa mengesampingkan ada yang salah di dalamnya. Jadi setelah kamu kembali, kamu harus menyusun materi-materi itu dengan lengkap. Dan hati-hati. Tentu, aku akan melakukannya. Untuk hal lainnya, jangan khawatir. Aku akan minta Emma dan Xiaoyuan untuk menghentikan urusan mereka sendiri. Untuk fokus membantu kamu. Terima kasih. Makanan pesan antar. Di mana orang-orang lainnya? Mereka semua pergi makan siang. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Setelah rapat. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi aku datang ke kamu. Kamu benar-benar seorang bos. Sangat santai. Setelah menikah denganku, kamu adalah rumah. Pada saat itu, kamu juga akan sangat santai. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tidak, aku tidak. Wanita harus memiliki karir sendiri. Hanji, aku akan tetap bekerja. Oke, tidak masalah. Semuanya terserah kamu. Apa itu? Terakhir kali, aku memeriksa materi yang aku temukan sendiri. Kali ini, materi itu dibawa dari Jucai oleh Yinfan. Persiapan yang matang. Cao Guangxi terlihat sangat percaya diri. Aku semakin merasa, Cao Guangxi bukan orang biasa. Aku sudah menanyakan tentang dia untukmu. Katanya Cao Guangxi sangat licik. Jika kamu ingin menemukan kesalahan, kamu harus meluangkan lebih banyak waktu. Sayangnya mereka memberiku waktu yang terlalu sedikit. Yinfan sudah setuju dengan Cao Guangxi bahwa mereka hanya punya 2 hari. Setelah 2 hari, jika mereka tidak menjawabnya, dia akan menjual perusahaan ke The Federal Investment. Aku berpikir, ada beberapa masalah antara The Federal Investment dan Cao Guangxi. Tapi sampai sekarang, di atas kertas, datanya detail dan konkret. Aku tidak menemukan masalah apapun. Jika kamu tidak peduli padaku, aku bisa membantumu menemukan beberapa masalah. Kamu terlalu mahal. Siapa yang mampu membelinya? Orang biasa yang mampu membeliku. Tapi aku gratis untukmu. Xiao Bao. Bagaimana kabarnya? Semuanya berjalan dengan baik. Cao Guangxi telah memberikan semua materi kepadaku tentang pemeriksaan hukum dan pemeriksaan keuangan. Dari merger. Dia sangat jujur. Tapi dia bilang kita hanya punya 2 hari. Jika kita tidak menjawabnya dalam 2 hari, dia akan menjual Jucai ke perusahaan lain. Apa yang kita ketahui adalah benar. Perusahaan lain yang disebut Cao Guangxi adalah lawan dari UVC. Investasi Federal. Sejauh yang aku kenal dia berani mengatakan itu. Dia yakin itu benar. Kita harus menjawabnya setelah 2 hari. Yuming tidak punya jalan mundur. Jangan khawatir. Tuan Huang telah meminta Emma Jing dan Zhao Yuan untuk membantuku memeriksa materi. 2 hari cukup. Kamu yakin? Lakukan yang terbaik. Yifan. Jika Yuming tahu, kamu selalu membantunya, itu akan sangat baik. Lupakan saja. Aku memang berhutang padanya. Jangan memberinya terlalu banyak tekanan. Ini masih hangat. Apakah kamu membuatnya sendiri? Tentu saja. Kamu punya selera, beri aku saran. Aku ingin bicara denganmu.
Apakah kamu benar-benar mengandung anakku? Hal ini, kamu yang memutuskan. Kamu tidak percaya padaku. Kapan kamu berencana kembali ke Amerika? Jumat ini, aku sudah memesan tiket pesawat. Lin Wei, Jiang Yilin sudah pergi. Dan tidak akan kembali. Tapi sekarang kamu masih punya aku. Aku akan merawatmu dengan baik. Kuharap aku satu-satunya di hatimu. Tak ada orang lain lagi. Hanya itu yang kuminta. Bisa janji sama aku? Jadwal penerbanganmu jam berapa? Aku akan mengantarmu. Akhirnya selesai juga. Ini kasus tercepat yang pernah ku kerjakan. Tapi buat kakak Ivan dan Mas Yuming, ini worth it. Siapa yang bilang? Ivan harus traktir kita makan enak. Aku pasti traktir. Dari bahan-bahan ini, tidak ada masalah di sisi hukum. Apa Cao Guangzi bicara jujur? Nggak tahu kabar kakakku gimana. Menurutmu gimana? Ada masalah nggak? Dari laporan dan bahan-bahan ini, tidak ada masalah. Tapi seperti yang kamu bilang, aku agak merasa. Gak worth it 15 juta, kan? Iya, Aku juga heran. Organisasi as nggak bodoh. Kenapa mau Jai? Dengan harga lebih tinggi dari penilaian sebenarnya. Aku dengar kabar. Besok mereka akan tanda tangan kontrak. Menurutku agak mencurigakan. bahkan kamu juga merasa curiga. Lebih baik jangan dilakukan. 10 juta bukan jumlah kecil. Haruskah kita berbagi khawatir ini dengan Ivan dan Yuming? Tapi sekarang kita nggak punya bukti. Kita cuma nebak-nebak. Aku takut kalau terlalu banyak bicara. Bisa pengaruhi penilaian Yuming. Tapi besok, mereka akan kasih jawaban ke Cao Guangzi. Waktunya sangat mepet. Gak apa-apa. Biarkan dia lakukan. Selalu ada risiko dalam melakukan sesuatu. Kalau terlalu banyak ragu, ya nggak akan bisa ngapa-ngapain. Semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula kamu masih punya aku. Baiklah. Yuming, kamu tamu yang cukup spesial. Masuklah, silakan duduk. Langsung saja ke pokok permasalahan. Aku yakin kamu tahu kenapa aku di sini. 17 juta. Itu harga terendahku untuk mengakuisisi Jucai. 17 juta. Kamu benar-benar ingin membeli Jucai? Itu takdir antara Jucai dan aku. Baiklah, Demi.
Kita pernah bekerja sama. Aku janji padamu, aku akan pergi ke perusahaan itu sore ini untuk membahas pemutusan kontrak merger. Jika semuanya berjalan lancar, dalam 2 hari, aku akan urus semua proses serah terima. Kamu akan menjadi bos Juchai. Kursi ini akan menjadi milikmu, Wang Yaming. Akhirnya kamu mengalahkanku. Mau merayakannya? Aku tidak akan merayakannya. Dan ini bukan kekalahan. Ini lebih seperti aku tidak punya penyesalan tentang Juchai. Baiklah. Kalau begitu aku ucapkan selamat. Pimpin Juchai dari depan. Menjadi pemimpin industri. Terima kasih. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Terkadang tidak mudah menjadi bos. Masuklah ke mobil. Terima kasih sudah datang. Kamu tidak pulang di awal? Kenapa kamu sangat terlambat? Aku mengalami kecelakaan di jalan. Cukup parah. Jalannya macet. Aku harus mengambil jalan memutar yang jauh. Biar aku lihat. Tidak apa-apa. Cantik sekali. Jika ibuku melihatmu seperti ini, dia akan sangat bahagia. Kapan kamu akan menjemputnya? Jangan sebut-sebut itu. Setelah dia mendengar tentang ini, dia terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Hasil pemeriksaan medis ternyata tidak menggembirakan. Dokter tidak mengizinkannya naik pesawat. Dia sudah cemas tentang hal ini. Hasilkan. Tidak apa-apa, kita daftarkan pernikahan kita dulu. Lalu kita terbang ke dia besok. Semuanya begitu mudah. Bagimu. Kenapa sulit? Ayo. Asalkan kita masuk pintu, kita selesai. Tidak ada lagi yang penting. Halo? Saya. Ayo. Oke. Apa yang terjadi? Lin Wei mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan kritis. Ayo pergi ke rumah sakit. Aku mengantarmu ke sana. Ayo. Pasien sekarang sudah tidak dalam bahaya. Tapi benturan itu meninggalkannya. Dengan patah tulang yang parah di kedua kaki. Kami lakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan kakinya. Tapi itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tidak mungkin memperkirakan waktu yang tepat. Sampai hasil dari tes lebih lanjut keluar. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan ada untukmu. Selamat, Tuan Wang. Terima kasih. Haruskah aku langsung menggulung tempat tidurku dan pergi? Tuan Chao, aku tahu itu. Kita punya sejarah sebelumnya. Tapi Juchai, kamu yang membangunnya. Sendirian. Jika kamu mau, aku harap kamu bisa tinggal. Wang Yaming, kamu sangat dermawan. Tidak heran kamu bisa sejauh ini. Aku ingin berterima kasih atas kedermawananmu. Tapi, aku tidak punya ikatan lagi. Dengan perusahaan ini, kamu bisa menyemangati dirimu sendiri. Tuan Kang, hello. Hello, silakan duduk. Tuan Li, apa yang kamu inginkan? Untuk bertemu denganku? Tuan Kang, proyek ini sangat penting bagi perusahaan kami. Waktu sangat ketat. Sebelumnya, aku mencoba mencari perusahaan.
untuk membantu kami menyelesaikan proyek ini. Tapi mereka takut menerimanya. Tuan Kang, kamu sangat ambisius. Janjikan padaku untuk menyelesaikan tugas dalam sebulan. Kalau tidak, ganti rugi 3 kali lipat. Aku melihatmu hari ini. Kamu benar-benar muda dan berpotensi. Itu membuatku merasa lebih percaya diri. Aku sudah menandatangani kontrak ini. Yang aku butuhkan hanyalah tanda tanganmu untuk perusahaan. Tuan Li, 1 bulan, 3 kali ganti rugi? Tuan Kang, apakah kamu tidak tahu? Ini bukan saatnya untuk menyerah. Tidak, Tuan Li, biarkan aku memeriksa kontraknya. Tuan Kang, ada apa denganmu? Sudah jelas di kontrak. Aku ahli dalam kredit. Jika kamu menyelesaikannya tepat waktu, aku akan membayarmu banyak. Jika kamu melanggar kontrak, aku punya caraku sendiri. Tuan Li, apa yang kamu bicarakan? Sejak aku menandatangani kontrak, aku berjanji akan menyelesaikan pekerjaan. Benar. Hello? Apa? Ciao, Guangxi Menjual Jutsai. Kewang Yaming di Belakangku. Apa maksudnya? Baik. Tunggu sampai aku kembali dari perjalanan bisnis. Selesaikan tugas dalam sebulan. Kalau tidak, ganti rugi 3 kali lipat. Jika kamu melanggar kontrak, aku punya caraku sendiri. Kau Wang Ji, kamu sangat geram. Kak, ini Tuan Wang. Senang bertemu Anda, Tuan Wang. Kami punya rekan kerja baru dalam beberapa hari. Mereka baru direkrut. Duduk, duduk. Jangan sungkan. Duduklah. Tuan Chao memberitahuku. Aku terlalu picik untuk masalah sebelumnya. Aku sangat menyesal. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Saat kamu pergi, apa yang kukatakan padamu? Aku bilang akan menunggumu, kan? Ketika kamu kembali, kamu akan menjadi direktur teknologi Yufan. Aku akan menepati janjiku. Setelah kamu menyelesaikan prosedur serah terima, kamu akan menjadi direktur teknologi Juchai. Terima kasih. Tuan Kang keluar untuk menjalankan proyek. Belum kembali. Bagaimana dengan ini, semuanya? Aku yang bertanggung jawab hari ini. Semua bisa libur 1 hari. Kita makan bersama. Mari saling mengenal. Oke? Bagus. Baiklah, kumpulkan barang-barangmu. Aku tunggu kamu, cepatlah. Di mana aku? Apa yang kamu katakan? Di mana aku? Ini rumah sakit. Aku masih hidup. Berhenti bicara. Bagaimana dengannya? Maksudmu Qinshan? Dia baik-baik saja, tidak terluka parah. Jangan khawatirkan dia. Hamel. Di dalam tasmu. Aku melihat hasil pemeriksaannya.
Aku pergi ke dokter. Dokter bilang dia tidak hamil. Halo, Xiao Zhao. Tuan Han, kamu menyuruhku menyelidiki organisasi AS. Aku sudah tahu, Apa yang terjadi? persis seperti dugaanmu. Organisasi AS sengaja melakukannya. Tujuannya adalah membuat UVC. Mereka pikir ingin mengambil alih Jucai. Lalu salah mengambil alih Jucai dengan harga tinggi. Untuk mencapai tujuan mengalahkan pesaing. Tak disangka UVC terjebak. Tapi aku dengar, awalnya UVC investasi 12 juta. Tapi kenapa akhirnya menjadi 17 juta? Oke, aku mengerti. Ya, Meng. Sudah selesai akuisisi perusahaannya? Ya. Maka kamu harus senang. Ya, aku harus senang. Tapi entah kenapa aku merasa sedikit sedih. Dulu, bersama Cao Guangxi dan Kang Yan, kita memulai perusahaan bersama. Kita melewati masa sulit dan menangis bersama. Tapi sekarang, saudara berbalik permusuhan. Mari bicara tentang Kang Yan. Dulu, aku memanggil ayahnya sebagai Godfather. Ternyata seperti ini. Kurasa aku lebih sedih daripada senang. Sudahlah, itu semua masa lalu. Mari hadapi masa depan yang cerah. Untuk akuisisi kali ini, kamu banyak berjasa. Aku belum bilang sebelumnya. Betapa berbakatnya kamu di bidang bisnis. Kalau Ivan tahu ini, apa dia akan senang untukmu? Kamu pikirkan. Meskipun Ivan sangat salah, tapi pertama, dia tidak mengkhianatimu. Kedua, dia akur dengan orang tuamu. Ketiga, keluarganya baik. Dia bilang cerai itu. Seharusnya dia tidak mengatakannya. Pertimbangkan apa yang kukatakan padamu. Renungkan hubunganmu dan Ganya. Kamu tidak bisa tidak makan. Kamu harus makan sesuatu. Ayo. Seharusnya aku mati dalam kecelakaan itu. Semua akan selesai. Jangan bicara seperti itu. Ayolah. Kamu menimbulkan. Jangan tinggal di sini. Pergi. Pergi. Aku membiarkanmu pergi. Aku tidak butuh simpatimu. Aku tidak ingin kamu merawatku. Menjaderiku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bisakah kamu tenang? Bisakah kamu berhenti mengatakan kata-kata marah? Kata-kata marah, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bajingan. Aku bajingan. Meninggalkanmu dan bayi itu. Meninggalkan rumah. Lihat aku. Lihat kakiku. Ini yang pantas kudapat. Ini balasan. Aku pantas mendapatkannya. Bahkan jika aku sembuh, aku akan menjadi orang cacat. Apa gunanya hidup? Lebih baik aku mati. Biarkan aku mati. Baik, aku membiarkanmu mati. Pergi mati sekarang juga.
bahkan jika kamu tidak peduli pada siapapun. Pernahkah kamu memikirkan anakmu? Xiao Mo memikirkanmu setiap hari, memanggil namamu dalam mimpi, melihat orang lain bersama sebagai keluarga. Dari matanya, aku bisa melihat iri dan sedih. Bahkan jika kita bercerai, dia masih bisa melihatmu. Dia bisa mendapatkan cintamu. Tapi bagaimana jika kamu mati? Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada Xiao Mo? Bisakah kamu melihatnya di usia muda dan merasakan apa itu kesedihan? Kamu adalah ayahnya. Dia membutuhkanmu. Cintamu padanya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kamu tidak mengerti? Bu, aku sudah menyelesaikan PR-ku. Bagus. Bu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit lelah. Istirahatlah lebih awal, Bu. Bu, besok ada pertemuan orang tua dan guru. Aku ingin ayah yang datang kali ini, boleh tidak? Ada apa denganmu, Bu? Bisa kamu beritahu ayah?